Kembali lagi kita di Super Adventure Monster Roll. Yang kali ini gue datengin di Grage City Mall Cirebon ya. Ini tahun ini adalah putaran yang kelima. Nah, buat yang pada penasaran kapan gue ikutnya, insya Allah segera ya. Gue pengen nyari yang nggak terlalu bentrok waktunya, nggak terlalu rapat sama balap lain, dan yang pastinya begitu emang udah ready serigalanya. Ini yang di sini sebenarnya sama kayak tahun lalu. Tahun lalu tracknya juga di sini, cuma kali ini yang menarik menurut gue karena ada beberapa obstacle baru yang emang baru adanya di tahun ini. Gue bakal kasih lihat juga satu-satu obstacle barunya apa aja. Tapi kita mau coba lihat dulu keseruan tadi siang ya. Karena ini sekarang gue syuting begitu udah sore, udah adem. Tapi gue mau kasih lihat dulu ke teman-teman dari pagi siang tadi actionnya kayak gimana, oke? Ini ada peserta wanita nih, tapi sayang terhenti di bagian super zigzag ya. Terima kasih banyak. Ada olinya ya, Ocor. Terima kasih banyak satu-satunya. Oh ya, ngomongin obstacle baru yang tadi sempat gue bilang, jadi sekarang ini Monster Road punya 3 obstacle baru yang menurut gue seru banget. Yang pertama itu car crashing, tapi jumlahnya 4 mobil. Biasanya kan cuma 2 mobil, tapi kali ini ada yang di set langsung 4 mobil sekaligus yang dilewatin. Yang kedua, ini menurut gue menarik banget. Jadi ada ban kendaraan besar yang disusun berdiri, dan itu dijadiin seperti gunung. Ada naikannya dan ada turunannya. Itu menurut gue juga super susah juga kalau kita kecepatannya nggak pas. Kalau terlalu pelan, yang ada mobil kita jadi nyangkut dan ngegantung, nggak bisa maju lagi. Dan kalau kita nyobain dari dalam mobil, itu rasanya bener-bener kayak kita langsung ngeliat ke langit ya, kayak kita lagi naik roller coaster. Dan yang ketiga, ini yang favorit gue. Jadi yang ketiga ini adalah ramp yang berbentuk seperti punuk-punuk gitu, yang dia itu bentukannya zigzag. Punuknya itu selang-seling antara kanan kiri, dan begitu mobil kita lewat situ, itu bisa kelihatan tuh travel suspensinya, artikulasinya, mana yang bagus, mana yang enggak. Dan di bagian ini juga sangat tricky karena ternyata banyak juga peserta yang kurang pas, kurang lurus, akhirnya dia jatuh ke samping dan jadi nyangkut. Ini sekarang lagi persiapan buat Monster Road Experience. Jadi tiap seri itu ada experience buat penonton juga yang beruntung. Jadi ada caranya kalau mau ikutan. Sama ada juga buat KOL-KOL-nya ya. Jadi tiap kota itu ada juga influencernya, KOL dari daerah tersebut yang diundang. Terus mereka ngerasain gimana sih serunya naik mobil off-road, ngelewatin halang rintang di Monster Road. Ini sekarang lagi persiapan. Bentar lagi udah mau dimulai nih. Ini dia KOL-nya. Terus di depan situ disiapin ada kameranya juga. Jadi kita bisa lihat ekspresinya. Kita lihat. Seru nggak? Oke teman-teman, gue mau bikin review sedikit tentang mobil ini. Mungkin pada penasaran juga, ngapain juga nih mobilnya udah kelihatan sangat butut. Dari bodinya, catnya, terus yang lainnya udah karat semua. Apa sih yang spesialnya dari mobil ini? Jadi, mobil ini adalah mobil punyanya Om Cahyadi Gunawan, yang pemilik dari IO di sini, Genta Auto and Sport. Bapaknya Mariachi Gunawan nih. Nah, nih Mariachi. Kalau ada yang tahu nih, oh dari cewek nih teman gua Mariachi Gunawan. Ini adalah mobil milik
bapaknya dia. Jadi dulu di tahun 80 ini mobil udah dipakai sama Om Gun buat off-road. Dipakai buat kompetisi, dulu timnya Jarum Super, dan ini mobilnya masih tetap dipakai sampai sekarang. Cuma setelah dia udah selesai dipakai buat kompetisi off-road, akhirnya dia udah beralih fungsi jadi mobil yang digunain oleh panitia Genta untuk dipakai di event-eventnya Genta. Nah, jadi dipakainya itu macam-macam. Ada dipakai buat misalnya pertama dia buat bantu rescue atau nolong. Jadi kalau misalnya ada mobil yang kendala, mobil peserta, dia bakal nolong. Ini model belakangnya lihat ya, udah kayak buat ini ya, mobil derek zaman dulu gitu ya, yang diangkat ke atas gitu. Ini di sini ada winch-nya. Winch-nya dipakein size block atau katrol ke atas. Terus jadi kita kalau misalnya nge-winch, dia bisa narik mobilnya ke atas ya, jadi mobilnya bisa ngegantung mobil yang mau ditolongin. Nah, ngomong-ngomong, gue pengen ngasih tau dulu, ini buat mesinnya. Ini mesinnya pakai Toyota Dina ya, 13B. Kelihatan nggak ya? Terus winch-nya ini gila awet banget, Warren M8274, masih tetap full orisinil semua ya, nggak ada yang di-upgrade karena emang udah cukup sih. Udah gitu kalau gue lihat steeringnya masih tetap steeringnya asli nih, FJ40 modelnya kayak gini tuh, ada idle armnya di sini. Gardan tetap FJ40, shock breakernya sekedar shock breaker biasa gitu ya, mungkin kayak Monroe atau kayak apa gitu kayaknya ya, atau mungkin Renco kali, warna putih Renco atau Procom kali. Nah, terus habis gitu ini tetap pakai per down-nya bawaan FJ40 juga kayaknya, tapi udah dimodif sedikit, kayaknya udah dimodif sedikit. Terus grillnya ini udah nggak ada. Nah, kan mesinnya sekarang pakai mesin diesel 13B. Jadi untuk gearboxnya, oh ini gearboxnya tetap pakai bawaan FJ40 3 speed ya, termasuk untuk transfer case-nya. Ini ngomong-ngomong roll bar, ini roll bar yang benar-benar dipakai sama Om Gun dulu buat kompetisi. Ini masih roll bar aslinya nih yang ini. Wah, berarti ini udah 20 tahun lebih. Yang dirubah tuh cuma bagian belakang karena kebutuhan untuk nolongin mobil-mobil peserta ya. Yang bikin spesial juga buat gua, jadi mobil ini juga sempat nolongnya Super Wolf. Jadi waktu Super Wolf waktu itu crash di Paramount pas lagi Ixor, nah ini mobil yang nolongin. Kalau ngomongin body, ini body masih body aslinya semua ya, dan emang udah nggak dicat lagi, udah dibiarin warna merah, paling cuma kayak dicat pakai model-model cat murah gitu aja ya. Yang penting tetap apa ya, berfungsi. Yang penting fungsionalnya. Terus yang unik lagi ini buat velgnya. Yang kanan tuh pakai Challenger, gila velgnya velg old school banget. Tapi yang sebelah kiri pakai velg Excel, Excel Rally, gila jadul banget nih. Ini mulai ngetren nih, mulai masuk tahun 90-an. Terus untuk bannya ini pakai Komodo Extreme, depan belakang yang ukurannya 35, tapi emang udah botak sih. Ini emang dia sebenarnya nggak perlu terlalu gimana banget ya, karena yang penting mobil ini bisa warawiri aja dan bannya masih layak buat glinding. Ngomongin interiornya, ini joknya gue sampai nggak tahu ini joknya pakai apa, tapi yang pasti ya joknya yang penting layak aja ya buat ngedudukin 2 orang. Terus habis itu di depan juga nggak ada yang aneh-aneh, sebenarnya semuanya standar. Setirnya malah tuh lihat pakai setir Corona tua tuh. Yang penting bisa fungsi aja gitu. Dan roll barnya semuanya jatuhnya ini masih layak walaupun bentukannya udah old school banget, udah kuno banget ya. Oh ya, ngomong-ngomong nama mobil ini Shinchan. Gua nggak tahu kenapa FJ40 dikasih nama Shinchan, tapi itu akhirnya udah jadi terkenalnya pakai nama itu. Dan menurut gua mobil kayak gini patut diapresiasi ya. Memang bentuknya udah benar-benar tua banget, terlihat nggak terawat, tapi karena dia banyak jasanya ya, sering nolongin mobil, udah ratusan mobil mungkin yang ditolongin setiap kali lagi event selama belasan tahun ini. Jadi menurut gua ini patut diapresiasi banget sih. Terima kasih banget juga buat mobil ini ya, pernah nolongin gua dan semua teman-teman yang pernah jadi peserta dan sempat ngalamin kendala yang udah pernah ditolongin mobil ini. Thank you banget. Kita coba lihat dulu pesertanya siapa aja. Ini mobil Om Yosi, Gurkha Dasiko, perwakilan dari Bali. Ini kalau nggak salah Om Yosi ini sekarang peringkatnya 3 besar ya di tahun ini nih. Jadi ikut terus.
ada peserta baru juga dari Jawa Barat yang gue baru lihat juga. Halo, halo. Yang nggak pernah absen, Begundal Squad. Wih. Mobilnya ada yang pink. Wih. Ada Pikachu-nya di sini. Ini yang juga selalu ikut dari tahun lalu nih. Ada berapa mobil? 3 mobil. Halo. Halo, ini. Wih. Ini. Nama Mas? Wah. Ya ini. Masih sendirian. Masih sendiri. Ini kelasnya apa Mas? 1000 cc. Ya. Mantap nih drivernya nih. Keren. Tadi kita sempat lihat ini aksinya nih. Mantap. Gimana Mas hari ini? Aman Mas waktunya Mas? Wah, ini dapat sekali. Rapet ya yang 1000 ya? Iya. Rapet ya? Sisanya 1 SS lagi. Ya, harus Bisa nggak? kamu. Gimana buat dapat pertama masih bisa nih? Belum. 5 besar ya. Target 5 besar? Ya. Nanti malam berarti harus gaspol Ya. biar targetnya bisa tercapai Mas. Saya per daun. Per daun. Wah, super. Oh iya, yang lain kebanyakan udah pada pakai coilover semua ya Mas ya. Ini masih standar Jimny. Oh ya, wah masih standar Jimny ternyata. Kita lihat teman-teman. Ini standar Jimny. Habis itu pakai Procom. Sementara lawan-lawannya semua udah coilover. Wah, ini menarik juga nih. Walaupun per daun di sini ada link armnya. Oh, 2018 juara nasional. Berarti walaupun per daun sih tetap aja nih. Kayaknya mungkin pembalapnya yang bikin juara, ya nggak? Berarti mesinnya apa Mas? 1000 F10A. Oh, mantap. Ini karena lagi banyak event, jadi kita terpisah-pisah ya di sini ya. Selamat makan. Makan dulu. Jadi tetap ada perwakilan di sini ya Mas ya. Tetap ada ya. Waduh. Terpecah-pecah nih. Biasanya di Tembok sih rame, tapi lagi ada event pagar alam semua ngikut ya. Pagar alam. Sama. Oh iya, ada 3 event. Jadi yang turun perwakilannya ini yang pakai, ini yang under ya? 1000 ini. 1000 ya? Oh iya, ini pakai 1000 nih. Oh, ini yang tadi kita tonton juga nih. Mantap. Jadi gimana nih tadi hasilnya sejauh ini gimana Mas? Oke. Alhamdulillah SS ketiga bisa master. Oh, dapat master Ya. SS3. Mantap. Harus diulang dong Ya, SS4. semoga SS4 bisa master lagi. Dapat master lagi. Amin. Ini udah 3 SS ke berapa berarti posisi ya sekarang? Kedua ini. Kedua. Iya. Berarti kans buat pertama masih Iya. dapat lah, bisa ya. Pertamanya yang jelek karena Oh. belum pernah start pertama, masih agak Nggak ada contoh soal ya. Iya. Nggak ada contoh soal. Iya sih. kisi-kisinya kurang. Kisi-kisi, gak ada kisi-kisi. Tapi kalau ininya perbedaannya sama yang peringkat 1 sih gimana? Selisih 2-3. Selisih 2-3. Lumayan jauh. Oke, nggak apa-apa lah, siapa tahu kalau emang udah rezekinya naik sih. Iya, Naik ya. kalau SS pertamanya nggak nyangkut di ban gede tadi bisa. Oh, Lumayan. karena sempet nyangkut ya itu ya. Sempat nyangkut juga. Nggak apa-apa lah, namanya juga kita balap. Ya nggak Mas? Pokoknya SS4 gaspol lagi ya. Siap. Insya Allah sukses. Doain. Siap, sukses ya. Thank you. Terus ada mobilnya Mas Indra Jati dari Jepara yang buatan Mas Wahyu Lamban yang sempat gua pakai waktu di Tuban ya waktu itu ya. Enak nih mobil, top banget. Sekarang juga Mas Indra juga udah makin oke bawanya. Sayang lagi nggak ada orang-orangnya. Nah, nanti baru pada sadar pas masuk video nih. Ya, pas kita lagi pada cabut semuanya. Kita muter lagi. Ini yang boleh dibilang tim tuan rumah juga. Ini adalah mobil yang dipakai Revi ya, Toretto. Tuh nama timnya tuh, MCRT, Caravelle Racing Team, supported by G-Speed. Lagi ada persiapan dulu, kayaknya ada yang dilas bagian bawahnya sana. Satu ada Toretto,
Sama satu lagi ada ini nih, yang Jimmy. Aduh, Ri, gue lupa lagi namanya nih. Ini mobil mariachi juga nih sebelumnya nih. Basicnya tough kebo. Jadi ini yang kelas under, yang ini yang kelas uppernya nih. Ini ada 365 off-road team. Ini dipakai Om Agan Fauzi ya, senior gue juga di Speed Off-Road. Dia pakai tubular Jimny ini 1000 cc. Dan sisanya ini yang kelas under, mesinnya K20 Honda nih. 365 off-road team, supported by HRX Motorsport. Ini yang gue suka nih, ini mobilnya Rehan. Dia itu udah pakai independen gardannya. Aduh, gila. Makin banyak sekarang udah pakai independennya, pakai IFS gardan depannya. Kalau settingannya udah benar, misalnya lebih enak lagi dia buat handlingnya dibandingkan yang masih pakai gardan rigid. Udah gitu mesinnya karena udah pakai K20 Honda enak banget. Sementara buat gearbox sama transfer case-nya dia pakai TAF GT. Telap. Nah, ini tim RHJRT. Sekarang ada Om Dodi Raharjo dan Adip. Avannya lagi nggak ada. Nah, oh ini dia yang tadi dicariin. Ternyata pembalapnya lagi ada di sini. Gila nih. Gimana Mas? Oke Mas hari ini Mas. Gagal Mas. Hah? Tapi lumayan sih, masih nomor. Masih oke ya. Walaupun tadi mestinya balik arah kanan, ini mau balik arah kiri lagi. Enak nih pedal nih boy ya tadi ya. Cuma salah alamatnya dikit ya. Ngeblank nggak apa-apa. 1 SS lagi Pol Mas. Ya, siap. Terus kita ketemu dulu dong sama tuan rumahnya di pedok ini. Gimana Mas tuh? Aduh. Oke Mas, sekarang jadi keberapa nih di 1000? Ya, turun jadi 4. Waduh. Nyangkut di zigzag. Oh, pas di zigzag sempat nyangkut. Pengen terusin, suruh gelundungin 2 kali. Waduh. Lagi apes di situ. Lagi. Oh. Jadi keempat, tapi setelah 3 SS 1 SS lagi berarti masih bisa buat naik lagi nggak Mas? Udah lah, bisa naik. Udah, bisa lah. Pasti bisa nih. Raja 1000 pakai Casper. Sukses ya Mas ya. Oke, udah malam nih sekarang, tapi masih break dan sebentar lagi akan mulai lagi untuk SS yang terakhir ya, yang finalnya. Di sini kita bakal ngelihat persaingannya di kelas yang 1000 cc, terus kelas yang under 2500 cc dan kelas yang upper di atas 2500 cc. Sejauh ini gue lihat emang pesertanya nggak terlalu banyak banget, tapi nggak mengurangin keseruan di Monster Road yang Cirebon ini. Dan gue sendiri karena baru pertama kali ngelihat ada yang obstacle baru, jadi menurut gue ada satu tantangan lagi yang bikin gue jadi pengen nyobain lagi. Soalnya kalau yang obstacle sebelumnya kan gue udah nyobain tuh, tapi untuk obstacle yang baru ini rasanya gue pengen nyobain, tapi mungkin di seri-seri berikut aja ya kalau gue udah turun pakai serigala mini itu ya. Jadi sekali lagi kita informasikan pada seluruh superprime yang sudah melakukan start, silakan lengkapi spare partnya dengan cara menunjukkan.
bagian timekeepernya nih. Tugasnya ngapain aja nih. Dapat waktu finish. Ini bisa ngeliat dari monitor. Bapak, wah, selamat bertugas. Iya, makasih Mas. Hasilnya sementara. Lihatin hasilnya nih. Ya. Terus nih segala macam peralatannya buat itu, buat sensornya. Wah gila sih, peserta yang terakhir tadi nggak ada nyerah-nyerahnya. Udah mau terbalik tuh pas lagi di atas mobil itu. Akhirnya dia coba-coba lagi, berhasil juga turun, dia ulang lagi. Itu emang tadi kalau kita lihat, begitu dia udah nyampe di bawah dari samping, dia mesti ngulang lagi. Soalnya kalau dia lanjut lewat sampingnya, itu hitungannya diskualifikasi. Jadi dia mundur lagi ke arah awal lagi, terus dia coba ulang lagi ya, lewatin mobil-mobilnya itu yang dilindas. Seru banget sih guys, tapi karena peserta nggak banyak, jadi juga selesainya lebih cepat dan juga emang persaingannya nggak terlalu banyak yang pukul-pukulan ya dibandingkan kalau yang seri-seri sebelumnya. Tapi tetap seru sih, gue enjoy banget di Cirebon ini, obstacle-nya soalnya yang baru. Bersama dengan kelima juara dari Super Adventure Monster untuk kelas 1000 cc. Angkat tinggi-tinggi pialanya teman-teman, tepuk tangan lagi yang berangkat kelas 1000 cc. Angkat tinggi-tinggi teman-teman, silakan abadikan momen yang luar biasa ini di kelas under. Terima kasih banyak. Saya minta dong sekali lagi teman-teman tepuk tangan yang paling meriah untuk peringkat 5 besar di kelas under. Bisa mengabadikan momen yang luar biasa ini dan inilah dia peringkat 5 besar kelas Alpha. Selamat. Thank you. Terima kasih. Kepada juara Oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog Super Adventure Monster Road yang di Cirebon. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan jangan lupa mungkin berikutnya akan ada di kota kalian. Berikutnya masih ada beberapa kota seperti misalnya Magelang, terus juga ada yang di Kerawang, ada di Serang, ada juga yang di Sukabumi, ada juga di Purwokerto, dan ada juga yang di Garut kalau nggak salah. Yang pasti yang untuk Cirebon udah selesai, dan selamat untuk para pemenang. Gila, anginnya gede banget. Semoga aja suaranya aman ya guys ya. Yaudah, sampai ketemu lagi di video Derkar Vlog yang berikutnya. Dadah.